Hai semuanya, selamat datang di video edukasi perpajakan bersama kami. Kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang tata cara pembukuan dan pencatatan pajak. Apa bedanya pembukuan dan pencatatan? Siapa yang wajib? Dan bagaimana cara melaporkannya? Tenang, kita akan bantu jelaskan semua dengan contoh yang konkret. Yuk kita mulai. Pembukuan adalah proses mencatat secara sistematis setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU KUP, di mana pembukuan wajib dilakukan oleh pertama, wajib pajak badan dalam negeri. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar per tahun. Pembukuan mencakup jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, neraca, dan bukti transaksi. Kalau pencatatan itu adalah pencatatan penghasilan bruto, biaya, dan penghasilan yang dilakukan secara teratur dan kronologis. Namun, lebih sederhana dibandingkan pembukuan. Pencatatan diperbolehkan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun, serta tidak memilih untuk melakukan pembukuan. Contohnya, pedagang kecil, pengemudi ojek online, freelance, atau tukang bangunan yang mengelola keuangannya sendiri. Berikut ini format dasar pembukuan yang harus dimiliki oleh WP Badan atau WPOP dengan omset besar. Yang pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini mencatat semua transaksi dari tanggal, akun, debit, dan kredit. Yang kedua yaitu buku besar. Buku besar ini merekap seluruh akun keuangan, misalnya kas, hutang, dan modal. Yang ketiga yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada dua, yaitu neraca dan laba rugi. Neraca menunjukkan posisi harta dan kewajiban, yang rugi menghitung keuntungan ataupun kerugian. Kamu bisa menyusun ini secara manual atau pakai aplikasi seperti Accurate, Journal, atau Excel. Untuk pencatatan, kamu cukup mencatat pendapatan dan pengeluaran secara kronologis. Ini contoh format sederhananya. Yang penting, kamu simpan semua bukti transaksi seperti nota pembelian, kwitansi, dan transfer bank. Data dari pembukuan atau pencatatan digunakan untuk menyusun laporan pajak tahunan, yaitu SPT tahunan. Ada dua jalur. Yang pertama, jika pembukuan, gunakan data dari laporan laba rugi, hitung penghasilan kena pajak. Terus masukkan ke SPT tahunan badan atau OP. Terus laporkan lewat e-filing DJP atau datang ke KPP. Yang kedua, jika pencatatan, jumlahkan penghasilan dan pengeluaran. Dapatkan laba bersih, hitung PPh sesuai tarif final atau tarif umum. Cara lapor SPT tahun ke-2024 yang benar. Login dengan akun yang sudah terdaftar. Klik lapor. Pilih e-filing. Klik buat SPT.
Pilih SPT 1770S. Pilih tahun 2024. Isi kolom penghasilan bruto, sesuai bukti potong. Isi kolom pengurangan, sesuai bukti potong. Isi PTKP sesuai tanggungan. Pastikan tercantum nihil dan nol. Poin B tidak perlu diisi. Poin C isikan sesuai keadaan. Pastikan terceklis setuju. Cek kesesuaian sebelum data dikirim. Klik ambil kode verifikasi. Pilih metode verifikasi. Masukkan kode verifikasi. Klik kirim SPT. Lapor SPT sudah berhasil. Kesalahan umum dan tips praktis. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi di antaranya: pertama, tidak menyimpan bukti transaksi; yang kedua, tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha; yang ketiga, tidak mencatat sebagian transaksi; yang keempat, tidak tahu jadwal pelaporan pajak. Tips praktis: gunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana seperti catatan keuangan, buku warung, dan lain-lain. Yang kedua, jadwalkan pencatatan mingguan atau harian. Yang ketiga, buat folder khusus transaksi baik fisik maupun digital. Yang keempat, cek kalender pajak di situs DJP. Nah, sekarang kamu sudah tahu perbedaan pembukuan dan pencatatan pajak, siapa yang wajib, serta bagaimana proses pelaporan SPT. Ingat, disiplin mencatat itu kunci. Mulailah dari yang sederhana, karena ini bukan hanya untuk pajak, tapi juga untuk keberlangsungan usahamu atau pengelolaan keuangan pribadi.